Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai tujuan pendidikan dan pengajaran. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu tujuan pendidikan dan pengajaran? Sebelum kami memulai materi yang akan kami sampaikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Afinda Irdia Cahyani, NIM 210651100066. Saya Nur Isnaini Effendi, NIM 21065110060. Dan saya Prasista Laksita Hardin, NIM 2106511000075. Nah, jadi apa sih tujuan pendidikan dan pengajaran? Tujuan pendidikan dan pengajaran adalah menjadi manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Di sini sudah ada beberapa lingkup mengenai tujuan pendidikan dan pengajaran. Yang pertama, menjadi manusia susila, yang kedua, menjadi manusia yang cakap, dan yang ketiga, menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Menjadi manusia susila. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan manusia susila itu? Manusia susila adalah manusia yang hidup yang selalu bertingkah laku baik sesuai dengan norma-norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Menjadi manusia susila juga memerlukan pendidikan untuk sarana mencapai kemakmuran dan kenyamanan hidup. Dengan pendidikan, manusia dapat mengerti makna hidup dan penerapannya. Melalui pendidikan juga kita harus mampu menciptakan manusia yang bersusila. Karena dengan pendidikan kita dapat memanusiakan manusia. Adapun aspek kehidupan susila adalah aspek ketiga setelah aspek individu dan sosial. Manusia dapat menetapkan tingkah laku yang baik dan yang buruk, karena hanya manusia yang dapat menghayati norma-norma dalam kehidupannya. Oleh karena itu, kehidupan manusia yang tidak dapat lepas dari orang lain membuat orang harus memiliki aturan-aturan dan norma-norma. Dan aturan-aturan tersebut dibuat untuk menjadikan manusia yang lebih beradab. Dan manusia akan lebih menghargai nilai-nilai moral yang akan membawa mereka menjadi lebih baik. Lalu, mengapa susila penting bagi kehidupan manusia? Karena susila memegang peran penting bagi tata kehidupan manusia sehari-hari. Manusia akan memperoleh simpati dari orang lain manakala dalam pola hidupnya yang selalu mencerminkan ketegasan sikap yang diwarnai oleh ulah sikap simpatik yang memegang teguh kesusilaan. Selanjutnya adalah menjadi manusia yang cakap. Pengertian dari manusia yang cakap adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan kepandaian untuk melakukan sesuatu. Cakap berarti berisi pengetahuan banyak dan mendidik yang memasukkan pengetahuan-pengetahuan yang banyak pada otak anak. Orang disebut cakap jika orang itu pandai menggunakan daya, akal, dan pikirannya dengan baik, sehingga pekerjaan yang harus dilakukan dengan menggunakan daya akal dapat berjalan dengan lancar dan juga cepat. Susila dan cakap adalah dua hal yang saling mengisi. Kesusilaan adalah dasar bagi kecakapan. Lalu, samakah manusia yang cakap dengan manusia yang memiliki banyak pengetahuan? Jawabannya adalah berbeda, karena manusia yang memiliki banyak pengetahuan belum tentu cakap dalam mengambil tindakan dalam kehidupannya dan lebih mengenal teori daripada prakteknya. Dan bagaimanakah seseorang dapat disebut cakap? Yaitu telah berusia 21 tahun dan juga berakal sehat. Dan yang terakhir menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab? Bertanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan orang lain. Oleh karena itu, tanggung jawab warga negara berhubungan dengan peran di dalam masyarakat. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara-cara melakukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Apa saja tanggung jawab warga negara Indonesia? Warga negara Indonesia antara lain mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Negara Indonesia juga bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negara. 1. Memahami dan mengamalkan ideologi nasional kita, yakni Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara. 3. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dan perilaku yang diskriminatif. 4. Membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia. 5. Meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi tujuan pendidikan dan pengajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.